Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Pesanggaran Yai Haji Mahmud Fadil SOI. Yang kami hormati Kepala Sekolah Darul Falah SMK Darul Falah Ustadz Najmul dan SPDI. Yang kami hormati pula Ketua Program SMK Mini Ustadz Dadan Kurniawan, para tim, baik tim kewirausahaan maupun tim pemasaran, bapak-bapak, ibu-ibu, siswa dan siswi, peserta pelatihan kewirausahaan yang berbahagia. Terima kasih pada hari ini kami diberi kesempatan memberikan materi tentang kewirausahaan, mengulas sedikit tentang paparan bagaimana dan apa itu wirausaha. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang lebih luas, maka sebaiknya kita ketahui dulu apa itu definisi wirausaha. Kewirausahaan itu adalah kegiatan suatu usaha atau bisnis di mana pelakunya itu ada tiga, yaitu pekerja bebas, mereka yang punya usaha yang secara mandiri. Yang kedua adalah pengusaha yang orientasinya adalah profit atau penghasilan. Yang ketiga adalah wirausaha itu sendiri, di mana mereka ini mempunyai sifat kewirausahaan atau kewirausahaan. Berani mengambil resiko, berani mengambil tantangan, kreatif, dan mempunyai keteladanan, baik itu kemauan ataupun kemampuan. Sebelumnya kita juga harus tahu definisi apa bedanya wira swasta dan wira usaha. Kalau wira swasta itu adalah sebuah kegiatan usaha di mana pelakunya atau orangnya itu melakukan kegiatan semua dikerjakan sendiri, mulai dari proses produksi, pemasaran, manajemen, semua dilakukan sendiri. Itu dinamakan wira swasta. Kalau wira usaha, sebuah kegiatan usaha di mana ownernya, pengusahanya itu hanya sebagai manajerial. Di situ proses produksi sudah ada tenaga kerjanya, kemudian pemasaran sudah ada, bagian manajemen sudah ada, maka disitulah yang disebut wirausaha. Kita sebagai peserta pelatihan kewirausahaan, mindset yang harus kita tanamkan bukan wira swasta tapi wirausaha. Karena di situ kalau kita sudah menjadi seorang wirausaha, kita itu sudah menjadi top leader di usaha kita sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seorang wirausaha itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ada 6 ciri. Yang pertama yaitu percaya diri, di mana di situ meliputi yang pertama keyakinan. Seorang wirausaha atau entrepreneur, pengusaha itu harus mempunyai keyakinan, yakin bahwa dirinya itu mempunyai optimisme usahanya berhasil. Yang kedua, ketidakketergantungan kepada orang lain. Jadi dia mandiri, mengambil keputusan sendiri itu berani. Yang ketiga adalah optimis dan mandiri. Mandiri di sini maksudnya bisa melakukan mulai dari proses produksi, manajemen, pemasaran, itu sudah mengetahui step-step di situ. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu berorientasi tugas dan hasil. Kalau kita mulai membangun suatu usaha, maka kita harus mempunyai kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba. Maksudnya di situ kalau kita membangun sebuah usaha, jangan sampai kita membuat usaha yang penting bisa jualan dan laris, tapi di situ tidak ada laba. Nomor 1 laba, karena kita ini mencari penghasilan, tidak mencari pekerjaan. Maka di situ harus disusun yang namanya HPP,
yaitu harga pokok penjualan. Kalau sudah HPP itu mapan, nanti ada pelajaran lain, ada sesi lain, harus ada pelatihan khusus tentang HPP. Sehingga kita itu sudah tahu bahwa usaha kita ini hasil apa enggak. Tidak sekedar laku, laris, tapi tidak hasil. Kemudian harus tabah dan tekun. Semua pekerjaan itu kalau tidak ditekuni dan tabah, itu tidak akan sukses. Karena sebuah usaha itu akan langgeng. Kalau bisa dilihat, katanya orang dulu 5 tahun langgeng dengan usahanya, insya Allah sudah lolos. Tapi kalau usaha belum menyampai puncak, baru 1 tahun, ada kendala, bubar, mulai usaha baru lagi. Ada kendala, bubar, mulai usaha lagi. Nah, itu namanya bukan tekun. Yang namanya tekun dan tabah dalam usaha, segala risiko apapun, di situ tetap bertahan dengan usahanya. Yang keempat adalah kepemimpinan. Maka seorang wirausaha itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Minimal memimpin dirinya sendiri. Karena kalau sudah seorang wirausaha itu nggak ada yang memarahi, nggak ada yang merintah. Semua harus atas dasar inisiatif sendiri. Maka di situ jiwa kepemimpinan, bisa memimpin dirinya sendiri, maka baru dia akan bisa memimpin orang lain. Kalau dia belum bisa memimpin dirinya sendiri, tidak bakalan dia bisa memimpin orang lain. Kemudian pengambilan resiko. Bukan resiko itu kita ambil, tapi bagaimana kita mengambil resiko itu, tapi kita tahu solusinya. Gimana resiko itu tidak berdampak terlalu banyak ke usaha kita. Semua pekerjaan berisiko, tidak ada usaha yang tanpa resiko. Namun tatkala kita sudah tahu masing-masing resiko itu, maka kita sudah harus, sehingga kita tahu bahwa usaha itu akan langgeng. Kemudian keorsinilan. Keorsinilan di sini adalah keaslian. Keaslian usaha itu harus kita miliki. Yang pertama fleksibel, yang kedua inovatif dan kreatif, yang ketiga punya banyak sumber, serba bisa, mengetahui dan lebih banyak. Yang terakhir adalah berorientasi ke masa depan. Kalau kita bangun suatu usaha tidak ada orientasi ke depan, maka tidak akan berhasil. Orientasi maksudnya di sini kita punya cita-cita. Jangan sampai usaha itu kita hanya cita-cita sejengkal, tapi usahakan cita-cita itu setinggi langit, sehingga usaha kita akan terus maju. Wirausaha dikelompokkan menjadi 3, yaitu wirausaha handal. Di situ administrasi entrepreneur, maksudnya pengusaha yang administratif. Apa maksudnya pengusaha entrepreneur di sini? Yang administratif di sini dia punya manajemen, baik pembukuan pemasaran, pembukuan proses produksi dan lain-lain. Yang kedua wirausaha tangguh, inovatif entrepreneur, pengusaha yang inovatif. Itu tingkatannya lagi di atasnya. Dia selalu inovatif, tidak hanya monoton style dan model usahanya itu saja. Maka di situ harus kita sering sharing dan banyak membaca atau sering baca buku atau kita lihat usaha-usaha teman-teman sehingga menumbuhkan inovasi terhadap usaha kita. Yang terakhir adalah wirausaha yang unggul. Wirausaha unggul di situ adalah kreatif entrepreneur, pengusaha yang kreatif. Kreatif di situ menyeluruh global. Dia bisa administratif, bisa inovatif, dan itu tercakup dalam satu kreatif entrepreneur. Sudah mencakup ketiga itu. Yang terakhir adalah seorang wirausaha itu perlu memiliki kualitas. Maka banyak hal yang harus dimiliki seorang entrepreneur atau pengusaha, yaitu motivasi prestasi tinggi. Jadi kita itu harus termotivasi, kita punya prestasi tinggi, tidak menerima apa adanya. Terus ini cukup, sudah usaha ini cukup dimakan sudah. Tapi kita harus punya motivasi tinggi. Yang kedua kemampuan memimpin. Tadi sudah saya katakan memimpin diri sendiri dulu, baru memimpin karyawan, kemudian memimpin yang lain. Yang ketiga berpikir kreatif dan inovatif. Selalu kreatif terhadap usahanya. Model yang kita miliki, maka di situ harus berkembang. Kita harus selalu up to date terhadap usaha-usaha yang kita miliki. Yang keempat berwawasan ke depan. Jadi wawasan kita itu tidak stagnan. Kita punya wawasan yang luas tentang usaha kita. Berani mengambil keputusan. Kalau seorang wirausaha, seorang pengusaha tidak berani mengambil keputusan, baik itu keputusan itu berisiko atau tidak, maka dia tidak akan sukses.
keputusan itu ada di tangan owner atau entrepreneur. Anak buah karyawan itu mengikuti ownernya. Kemudian berani, mampu kerjasama. Usaha itu harus mampu bersinergi dengan yang lain. Karena di situ nanti ada sesi pemasaran yang akan kita bahas nanti. Di situ ada sinergisitas dengan usaha atau perusahaan orang lain. Maka kita harus mampu, seorang entrepreneur mampu membangun sinergisitas itu. Mampu bekerja secara mandiri, tidak tergantung terhadap orang lain. Kemudian mampu berkomunikasi. Berkomunikasi di sini, seorang entrepreneur itu jadi pendiam itu nggak bagus. Jadi entrepreneur itu harus pintar berkomunikasi kepada semua kalangan, mulai dari kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas. Kita tidak menutup diri, itu sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha. Yang terakhir, bersikap optimis, karena itu senjata nomor 1 adalah optimis terhadap diri kita sendiri. Ini adalah sedikit ulasan atau pemaparan tentang materi kewirausahaan. Semoga bermanfaat buat bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pelatihan kewirausahaan yang berbahagia di sini. Sekian sedikit pemaparan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.